Bersama saya Fatur di channel YouTube ini kita kedatangan tamu spesial tak diundang dan kita semua juga tahu yaitu ketua IMP itu sendiri. Dengan Mas siapa? Perkenalan dulu ya. Nama saya Sandi Anwar. Saya asli Sukoharjo. Saya sekarang menjabat jadi ketua IMP tahun 2019-2020. Gimana Mas Fatur? Gini Mas, ini saya mau bertanya-tanya tentang apa sih itu IMP itu sendiri. Jadi gini ya, IMP itu adalah singkatan. Jadi kepanjangan adalah Ikatan Mahasiswa Prodi. Jadi di dalam sebuah institusi, apalagi perguruan tinggi, itu ada yang namanya prodi kan. Iya. Jadi betul, Mas, itu sebuah kumpulan semua mahasiswa, nggak semua sih, pengurus. Jadi itu nanti dijadikan sebuah organisasi yang dinamakan Ikatan Mahasiswa Prodi. Karena di institusi kami itu kan masih STIKES, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, ya, itu masih menggunakan Ikatan Mahasiswa Prodi. Kalau sudah menjadi universitas itu kan namanya himpunan biasanya. Himpunan. Ya. Hima itu ya benar Hima sekali. HMJ. Ya, iya benar sekali. Sini saya mau bertanya-tanya. Ya, Masih silakan. mungkin semua belum banyak juga yang tahu. Mas Andi kan sebagai ketua IMP. Ya. Itu kok percaya diri mencalonkan sebagai ketua IMP itu Mas? Gini ya Mas, sebenarnya saya nggak percaya diri sih karena dalam pemilihan kemarin tuh kandidatnya sangat kuat. Sangat kuat sekali. Iya, saingan kuat. ketat itu Mas. Saingan ketat, kita kandidat itu ada 3. Tidak saya sebutkan, saya sensor. Sensor ya. Sangat kuat sekali dan itu teman dekat saya. Jadi bagaimanapun itu dalam debat kan kita ada debatnya. Oh, ada debatnya itu Iya, Mas? ada debatnya. Di pemilihan kandidat itu ada Seperti presiden. Iya, seperti itu. Jadi kan kita harus menyisihkan kata teman di situ. Oh iya, Kita betul. sebagai lawan. Iya. Tapi kalau habis debat tetap teman dong. Tetap teman. lagi. Berarti itu Mas Andi awalnya tidak percaya diri. Iya, saya nggak percaya diri dan awalnya saya nggak ingin jadi kandidat, tapi diajukan seperti itu. Tapi tidak mau ya harus dilakukan. Iya, gitu. harus punya tanggung jawab lah. Siap. Untuk tujuan sendiri untuk masuk ke IMP sendiri itu, Mas. Tujuan saya ini secara menyeluruh ya, dalam arti pendapat saya. Oh iya. Saya mengikuti IMP ini karena saya emang dari awal, dari sejak SMP itu saya sudah ikut organisasi, Mas. Ikut organisasi SMP iya, itu? SMP. Waduh. SMP itu udah saya ikut OSIS sama Pramuka, SMA juga OSIS, alhamdulillah juga diberi amanah untuk jadi ketua. Kemudian saya merasakan dalam diri saya itu kalau jiwa saya itu emang di organisasi. Emang di organisasi. Iya, dan kemudian masuk kuliah di STIKES juga ikut itu IMP di semester 1-2 juga saya ikut jadi si pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu pertama masuk gitu. Iya, pertama masuk sudah jadi pengabdian masyarakat. Kemudian ini tahun kedua kemudian dikandidatkan seperti itu. Dan Kandidatkan sebagai ketua. Saya juga ada yang bilang kalau kuliah itu jangan kupu-kupu. Jangan jadi kupu-kupu. Iya. Kenapa itu Mas? Kupu-kupu itu sih kata ya, kuliah pulang. Jadi Waduh. setelah kuliah kita nggak ada kegiatan, Rebahan. Iya, gabut di rumah ngapain ya? Mending kita ikut organisasi. Betul. Ada kesibukan Iya, lain. benar. Terus Cari bukan pengalaman lain. sebanyak mungkin lah. Carilah pengalaman di luar. Ya. Jangan di lingkup kampus saja. Benar. Bicara tentang tanggung jawab tadi, kan di ini Mas Sandi juga kan sebagai mahasiswa. Itu tanggung jawabnya sebagai mahasiswa dan tanggung jawabnya sebagai ketua IMP itu untuk mengatur waktunya itu gimana Mas? Jadi sudah saya bilang tadi ya Mas. Jadi
ketika saya SMP SMA kan saya sudah ikut organisasi. Ya. Jadi saya sudah terbiasa untuk membagi waktu saya. Jadi ketika saya kuliah ya kuliah, yang saya rasakan ya saya sebagai mahasiswa biasa yang saya mencari ilmu di situ. Kemudian ketika saya organisasi ya saya jiwa saya sudah di organisasi. Kemudian harus bertanggung jawab atas tanggung jawab atau amanah yang sudah diberikan pada saya. Ya, betul. Harus bisa Membagi waktu lah intinya. Bisa tahu kondisi ini sebagai mahasiswa dan Ya. ini sebagai ketua IMB. Ya. Untuk trik sendiri nih Mas untuk mengatur anggota-anggotanya Mas Sandi ini gimana ini? Untuk trik tersendiri, Pak. Trik saya untuk mengatur anggota saya itu yang pertama sebelum melaksanakan tugas saya sebagai ketua Ya, itu kan seremoninya ada pelantikan. seremoninya. Ya, pelantikan bahasanya untuk pergantian IMB lama dan IMB baru. Ya, seperti penyerahan jabatan. Ya, serah jabat. Serah jabat lah. Kemudian setelah pelantikan itu saya mendekatkan diri. Berikan diri dong. Bukan kepada Allah, tapi dalam konteks ini dalam anggota. Jadi saya mendekatkan diri kepada anggota. Saya pendekatan satu persatu untuk mengenal watak sifat dari anggota saya. Anggota sendiri. Jadi itu nanti sangat berpengaruh. Namanya organisasi pasti ada yang namanya musyawarah. Ya. Kita di situ saling berargumentasi. Jadi itu nanti kita harus mengetahui sifat dari anggota. Sifat Kalau dari enggak, anggota. ya kita saling keras satu sama lain. Egonya masih tinggi. Iya. Intinya Benar itu, sekali. egonya masih tinggi. Itu trik dari Mas Sandi bisa dicontoh untuk ketua-ketua yang lain. Itu gini. Saya mau bertanya untuk pengaruh di lingkungan Iya. sekitar Mas Sandi seperti tempat tongkrongan lah, kantin kampus atau di rumah. Itu seperti apa? Pengaruhnya banyak atau enggak? Ininya. Kalau pengaruh yang saya rasakan itu sangat sangat tinggi pengaruhnya. Sangat tinggi. Iya. Sangat besar. Di lingkungan teman nongkrong, kemudian di rumah masyarakat itu sangat memberikan efek besar sama saya. Jadi saya lebih enjoy, saya lebih pede, kemudian saya lebih percaya diri aja sih. Intinya itu percaya diri lah. Diri. Jadi dulu sebelum ikut organisasi belum percaya diri. Belum percaya diri sama sekali. Untuk ngomong aja A I U E O. A I U E O. Untuk sosok pemimpin apa sih yang ideal? Yang ideal itu seperti apa? Yang ideal gimana? Badannya ideal gitu atau Waduh. Tuh, ideal untuk bisa jadi pemimpin lah. Oh, iya. Intinya itu. Jadi menurut saya pemimpin yang ideal itu adalah pemimpin yang tahu akan tujuan organisasi atau organisasi dan juga tujuan dia ikut organisasi itu apa. Oh iya, betul itu. Ya, kemudian didukung dengan tanggung jawab, kemudian percaya diri. Mentalnya juga harus dibentuk. Sama mental harus dibentuk. Kalau nggak punya mental nggak usah jadi ketua. Iya, mental tempe nggak usah. Mental tempe nggak usah. Tanggung jawabnya besar. Mental besar. Ya itu trik dan contoh pemimpin lah sebagai ideal pendapatnya Mas Sandi. Ya. Untuk masalah proker sendiri di IMB itu ada berapa sih Mas prokernya itu? Ya. Untuk proker itu secara garis besarnya banyak Mas. Kemudian saya ceritakan yang aja ya, yang sekiranya itu prokernya yang paling paling besar lah. Paling besar. Jadi di IMB Diploma 4 Fisioterapi itu ada sebuah proker yang yang nanti bakal mengundang antusiasnya bakal banyak. Antusiasnya masyarakat lah. Ya, itu Mahasiswa. yang pertama ada seminar
seminar nasional. Tentunya tentang fisioterapi. Nasional bro, SKP loh. Ya, benar sekali. Itu kemudian ada pengajian akbar dan juga ada makrab. Makrab itu seluruh mahasiswa fisioterapi se-Stikes. Itu berarti makrab itu jadikan satu mahasiswa Iya, di satu semester 1, 3, kemudian 5. Iya. Kemudian ada lagi itu pengabdian masyarakat. Nah, itu broker-broker yang terbesar yang bikin otak kita terkuras untuk memikirkan broker itu. Kemudian di sisi lain ada kayak kewirausahaan. Itu ada broker jual beli, namanya wirausaha itu jual beli. Jadi di acara tertentu nanti dari si kewirausahaan itu jual makanan apa itu. Pertanyaan terakhir untuk Mas Sandi sendiri. Yeah. Untuk pesan dan kesannya lah menjabat beberapa bulan ini. Yeah. Itu apa yang dirasakan? Yang saya rasakan setelah memimpin dari bilang 6 bulan ya. Ya, bulan. Itu saya merasakan kesulitan dari teman-teman. Itu lebih erat keluarganya ya. Setelah kita melaksanakan broker makrab itu, ya teman-teman semakin erat, semakin solid dan juga enak diajak kerjasama. Dan saya juga lebih enak karena teman-teman jiwanya sudah di organisasi. Betul itu Mas. Kalau pesan saya ya mungkin untuk teman-teman apalagi yang lagi maba itu carilah pengalaman dalam ikut organisasi itu. Jadi jaringan kalian diperluas dan juga pengetahuan juga, dan nanti ketika kalian bekerja pasti akan dibutuhkan itu soft skill dalam berorganisasi. Bukan soft skill ya? Soft skill. Iya. Berarti pengalaman itu penting ya Mas ya? Penting sekali. Terima kasih untuk season episode yang pertama dari Ketua IMP itu sendiri. Tunggu lagi episode yang kedua. Kita mau bertanya-tanya ke siapa lagi? Iya. Ditunggu aja di channel ini. Terima kasih Mas Andi. Siap, sama-sama. See you. See you.